Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. Thank you for listening to this presentation. Let me introduce myself and my partner. I'm Raihatun Sia. My partner is Putri Maghfirah and Khairunisa Nur Muslimah. We are from second group. In this presentation, we will discuss about ex post facto research. And the material that we will explain namely: number 1, definition of ex post facto research; number 2, ex post facto research example; number 3, the problem on ex post facto research; and the latter, the step of ex post facto research. Jadi pada penelitian ex post facto ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang definisi dari penelitian ex post facto. Yang kedua yaitu tentang contoh-contohnya dari penelitian ex post facto ini. Yang ketiga tentang masalah-masalah yang ada pada penelitian ex post facto ini. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu langkah-langkah dalam membuat penelitian ex post facto ini. The first, I will explain to you about definition of ex post facto research. Ex post facto research is aimed to find causes that allow a change in a behavior, sometimes are phenomenon caused by an event. Therefore, a change that causes change independent variable as would have occurred. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara utuh atau sudah terjadi. Jadi maksudnya pada penelitian ini kita akan mencari apa yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa itu. Jadi hal-hal yang mempengaruhi terjadinya peristiwa itu apa saja. Di penelitian ini akan dijelaskan. Atau lebih gampangnya, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa itu sehingga terjadi seperti itu. The definition of ex post facto is after the fact, that is, research is carried out after an incident it happened. Pengertian dari ex post facto itu sendiri yaitu setelah fakta, yaitu penelitian ini dilakukan setelah adanya kejadian atau peristiwa. Penelitian ini juga dianggap sebagai eksperimen semu karena subjek tidak ditetapkan secara acak. Mereka dikelompokkan karakteristik atau sifat-sifat tertentu. The example of ex post facto research. For example, a researcher is interested in how weight influences self-esteem levels in adults, so the participants will be separated into different groups: underweight, normal weight, overweight, and the self-esteem levels measured. This is an ex post facto design because a pre-existing characteristic was used to form the groups. Nah, sebagai contoh nih, seorang peneliti itu tertarik sama bagaimana berat seseorang itu berpengaruh ke self-esteemnya dia. Nah, ini untuk levelnya orang dewasa. Jadi si participants ini
orang yang berpartisipasi ini bakalan dibagi dalam 3 grup, yaitu underweight atau kurang berat badan, normal weight atau berat badan normal, dan overweight atau kelebihan berat badan. Nah, selain itu juga self-esteemnya mereka juga diukur. Ini adalah contoh dari exposure factor design. Kenapa? Karena di penelitian ini sudah ada karakteristik yang memang sudah dari sananya. Jadi weightnya ini kan udah ada duluan gitu. Tuh. Nah, kalau misalnya di sini jadi dibilang because a pre-existing characteristic was used to form the group. Jadi pengelompokannya itu dari weight yang emang sudah ada karakteristik yang memang sudah ada sebelumnya gitu. Problems of ex post factor research. In ex post factor research, there are 3 problems, which is in this research, the researcher cannot manipulate the independent variables. Then, the researcher cannot randomly assign the subjects to different groups. And 3, the researcher may not be able to provide a reasonable explanation for the relationship between the independent and dependent variables under study. Jadi yang problem pertama itu adalah di ex post factor research ini si peneliti itu nggak bisa memanipulasi variabel independennya, karena ini ex post factor research ini kan meneliti penyebab dari suatu kejadian yang sudah ada. Jadi si something yang sudah ada ini nggak bisa diganggu gugat gitu. Terus yang kedua, the researcher cannot randomly assign the subjects to different group. Nah, si peneliti ini juga nggak bisa nge-assign a subject ke grup berbeda secara random. Maksudnya kayak misalnya nih, dicontohin yang tadi itu kan sudah ada underweight, normal weight sama overweight. Itu tuh udah underweight ya underweight, nggak bisa dia tuh dikasih tes yang dari si normal weight itu, yang harusnya normal weight yang terima malah dikasihkan ke si underweight gitu. Itu nggak bisa. Terus yang ketiga, the researcher may not, si peneliti itu kemungkinan besar tidak bisa menyediakan explanation, penjelasan yang reasonable dari si hubungan dari si independent sama dependent variables di penelitiannya itu gitu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian ex post facto. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, seorang peneliti perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu perumusan masalah. Masalah yang ditetapkan harus mengandung sebab atau kausa bagi munculnya variabel dependen. Nah, variabel dependen ini diketahui berdasarkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap hasil observasi fenomena yang diteliti. Nah, masalah penelitian ini dapat berbentuk pernyataan hipotesis atau tujuan. Setelah perumusan masalah, seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi tandingan atau alternatif atau apapun itu yang mungkin dapat menerangkan hubungan antara
variabel independen dan dependen. Di fase ini, seorang peneliti harus benar-benar jeli dalam melihat masalah yang diteliti. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen maupun berkenan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan. Karena penelitian seperti model ini ya, menyelidiki fenomena yang sudah terjadi dan seringnya data yang diperlukan itu sudah tersedia. Jadi seorang peneliti hanya perlu memilih sumber mana yang sesuai dengan penelitiannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Teknik yang analisis data yang digunakan ini sama dengan yang digunakan dalam penelitian diferensial maupun penelitian eksperimen, di mana perbandingan nilai variabel dependen dilakukan antar kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsen. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik analisis UJT, ya, tergantung dari jumlah kelompok dari faktor tersebut. Setelah melewati proses 5 langkah yang tadi, sekarang yang terakhir adalah penafsiran hasil. Pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Kualitas hubungan antara variabel independen dan dependen sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk memilih kelompok perbandingan yang homogen dan keyakinan bahwa munculnya hipotesis tandingan itu dapat dicegah.